Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke mitra sejumlah syiar, saja kita mengikuti pengajian pada maghrib bersama Gus Edward Abubakar. Buat mitra nanti yang ingin bertanya langsung di WhatsAppnya Ganda di 0831811003 ya. Baik deh, kita sapa dulu Gus Edward yang sudah berada di studio. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah orangnya baik. Alhamdulillah. Tapi setelah ada yang penasaran sama Gus Edward Abubakar, katanya, ya gimana sih orangnya masih muda tuh? Kalau lihat asli mah, sama Babe 11-12 gitu. Udah kayak kembar siang. Pokoknya buat mitra yang mau lihat Gus Edward secara langsung bisa langsung nonton di live Facebooknya Ganda ya, di Facebooknya Ganda di 103 FM. Oke deh Gus, untuk sore hari ini temanya yang mau dibawain apa nih? Hari ini pembahasan kitab Safinatun Najah yang berjudul Mandi Wajib. Mandi wajib. Bagian-bagian atau yang apa aja yang mengharuskan mandi wajib. Oke. Temanya hari ini adalah mandi wajib. Buat mitra yang ingin bertanya langsung aja di WhatsApp-nya Ganda di 0831 861 0003. Nanti langsung dijawab sama Gus Edward. Oke Gus, langsung aja pembahasannya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Mitra El Gangga di mana saja mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat panjang umur. Insyaallah diberikan keberkahan, doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan banyak duitnya. Amin. Yang saya hormati juga di studio ada Bang Babai dan Bang Geri, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat panjang umur, berkah selamat dunia akhirat dan banyak duitnya. Amin. Fulus ya Allah. Ada fulus mulus, enggak ada fulus. Baik mitra Gangga, hari ini pembahasan kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumair al-Hadrami, Yaman. Mudah-mudahan pengarang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita yang belajar mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mujibatul ghusli. Bermula yang mewajibkan mandi itu sittatun, ada 6 perkara. Ilajul hasyafati, pertama membasuhkan hasyafah atau yang sebutnya mandi junub adalah yang pertama ketika ada memasukkan hasyafah, atau ini bahasa garis doyongnya Bang Babai, kepala penis gitu. Hasyafah itu kepala kemaluan lelaki. Tapi biar gampang ini karena fikih, kepala penis. Fil farji, pada farji atau kemaluan wanita. Wa khurujul mani, dan yang kedua yaitu keluarnya mani. Wal haidu, ketiga haid. Wan nifasu, dan keempat keluarnya darah habis daripada beranak. Wal wiladah, dan kelima keluar anak, beranak lah atau melahirkan. Wal mautu, yaitu yang keenam adalah orang mati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mewajibkan mandi, hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6 perkara, yaitu yang pertama masuknya hasyafah atau kepala penis ke dalam farji, yaitu kemaluan perempuan. Yang kedua keluarnya mani. Yang ketiga haid. Yang keempat nifas. Yang kelima melahirkan. Yang keenam mati.
mandi pada dasarnya adalah mubah hukumnya, namun ada beberapa hal yang mewajibkan seseorang mandi. Jika salah satu dari beberapa hal itu terjadi dalam diri seseorang, maka ia wajib mandi, Bang. Adapun hal-hal yang menjadikan seseorang wajib mandi ada 6 perkara yang tadi sudah kita sebutkan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, masuknya hasyafah atau kepala penis ke dalam farji. Jika kepala penis seseorang masuk ke dalam farji, maka ia wajib mandi, meskipun tidak sampai mengeluarkan mani. Hal ini disebut juga dengan junub atau janabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Jika kamu junub maka mandilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban mandi karena masuknya hasyafah ini wajib dilakukan meskipun tanpa kesengajaan. Salah satunya walaupun tanpa kesengajaan. Yang kedua, kemaluan lelaki yang impoten ataupun dengan penghalang, misalkan dengan seperti memakai kondom, ini wajib mandi juga. Farji yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya kemaluan wanita, vagina. Yang dimaksud dengan farji dalam hal ini adalah lubang kemaluan depan, yaitu vagina, atau belakang, yaitu anus dari manusia, hewan, mayit, atau anus laki-laki. Ini kita bahas secara umum. Jika seseorang memasukkan hasyafah, yaitu kepala penis, ke dalam salah satu dari hal tersebut, maka ia wajib mandi. Sehingga wajib mandi bagi seorang yang bersetubuh dengan hewan, walaupun dia dengan hewan bersetubuh, dia wajib mandi junub atau mandi besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil." Jika kedua kelamin bertemu, maka wajib benar-benar wajib mandi, meskipun tidak mengeluarkan mani. Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang wajib mandi adalah yang menyetubuhi atau yang disetubuhi, kecuali yang disetubuhi adalah mayit atau hewan. Jadi misalkan ada orang gila, ya kita bilang orang gila lah. Iya, bukan saya, Gus. Bukan Bang Jerry juga, setelah ini Bang Jerry saya. Misalkan ada orang yang mensetubuhi mayit ataupun hewan, mayit dan hewan ini tidak harus mandi junub. Yang mandi junub adalah manusianya ataupun yang masih hidup. Ada mungkin pernah dengar dulu orang ambil atau memperkosa mayat dan lain sebagainya, atau mensetubuhi hewan. Nah, ini bicaranya dia harus mandi junub. Bukan boleh dan tidak bolehnya mensetubuhi mayat atau hewan, yang jelas tidak boleh. Yang kedua, keluarnya mani menyebabkan seseorang wajib mandi berdasarkan hadis Nabi yang bersabda, "Innamal ma'u minal ma'i." Hanya saja air adalah dari air. Maksudnya yang namanya air itu adalah itu disebutnya mani. Dan juga hadis sahih yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, beliau berkata, Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Sesungguhnya Allah tak akan merasa malu dari suatu kebenaran. Apakah wajib untuk mandi bagi seorang perempuan jika keluar mani?" Bagian daripada wanita ini. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Na'am, idza ra'atil ma'a." Kata Rasulullah SAW, ya, jika melihat adanya air mani. Cairan-cairan yang keluar dari kemaluan tidak terbatas hanya air mani, tapi cairan yang keluar dari kemaluan ada 3. Yang pertama kita ketahui mani. Mani adalah cairan putih yang keluar dengan tersendat-sendat ketika syahwat memuncak dan mengakibatkan lemas setelah keluar. Yang kedua itu mazi. Mazi itu adalah cairan putih halus dan lengket, sama-sama lengket, yang keluar ketika terangkatnya syahwat sebelum mencapai puncaknya. Jadi puncaknya itu adalah mani, sebelum mani adalah mazi. Nah, yang ketiga wadi. Wadi adalah cairan putih
tapi dia nggak halus, nggak lembut, yaitu kasar. Dan yang keluar setelah kencing atau ketika membawa benda yang berat, misalkan membawa benda berat, tiba-tiba ini kagak kencing tapi kagak kagak sahwat, terus keluar, itu namanya wadi. Ataupun itu bahasanya sisa-sisa kencing lah. Dari 3 macam cairan yang keluar dari kemaluan di atas, 2 diantaranya adalah najis. Tapi tidak mewajibkan mandi junub, yaitu 2 itu adalah mazi dan wadi. Adapun air mani maka hukumnya adalah suci dan mewajibkan mandi. Jadi ketika keluar mani maka wajib mandi, tapi ketika ada mazi dan wadi dia tidak mewajibkan mandi. Cebok aja dah. Namun mani memiliki beberapa ciri yang bisa membedakan dengan cairan yang lain, yaitu yang pertama terasa nikmat ketika keluarnya. Kalau nggak percaya tanya aja para lelaki saat Bang Baba itu. Diri Bang Jerry itu. Ataupun keluarnya dengan syahwat. Ya. Yang kedua keluarnya dengan tersendat-sendat, jadi tidak sekaligus. Yang ketiga baunya seperti adonan roti. Bang Jerry udah berhenti belum? Jika air mani masih basah, baunya seperti adonan roti. Atau seperti bau putih telur jika telah kering, itu mani. Dari beberapa ciri-ciri air mani tersebut, jika seseorang merasakan salah satu dari hal tersebut, maka itu adalah mani. Namun, jika salah satu hal tersebut tidak dirasakan ketika keluarnya cairan dari kemaluan, maka cairan tersebut bukanlah mani, melainkan mazi ataupun wadi. Dia tidak nikmat lah gitu. Jika seseorang mengeluarkan cairan dari kemaluannya tapi ragu apakah yang keluar adalah mani ataupun bukan, bagaimana hukumnya? Maka ia boleh memilih Bang, antara menjadikan itu air mani atau mazi. Jika ia memilih untuk menjadikan sebagai mani, maka ia wajib mandi besar. Ya, namun jika ia menjadikan sebagai mazi, maka ia tidak wajib mandi. Hanya wudhu yang miliki. Jadi wudhunya misalkan dia batal. Kalau mandi kan wudhu tidak batal, tapi wajib mandi. Dan wajib membasuh segala hal yang terkena cairan tersebut. Misalkan kita punya celana dalam terkena, maka celana dalamnya diganti ataupun dicuci. Terus cairan yang terkena dari sekitar kita pun dicuci. Namun baiknya digabungkan antara mani dan mazi sehingga ia mandi. Lebih baiknya dia mandi dan membasuh segala hal yang terkena cairan tersebut, daripada bingung ini itu, kemudian mandi dulu. Yang ketiga nih, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan, bukan disebabkan karena sakit. Wanita yang haid wajib melakukan mandi, namun kewajiban mandi ini wajib dilakukan setelah berhentinya darah haid dan ketika ingin melakukan hal-hal yang bergantung dengan kesucian seperti wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Artinya maka jauhilah istri pada waktu haid, jangan dideketin baik. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci ataupun kelar haidnya. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Seseorang istri wajib menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, namun hal ini tidak mungkin bisa dilakukan tatkala istri belum bersuci dari haid. Karena ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang istri boleh didatangi oleh suaminya setelah ia sudah suci. Sehingga ia diwajibkan untuk mandi supaya bisa sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada suami. Jadi walaupun udah kelar, mandi dulu baru nyamperin suami. Jangan langsung gas Jangan langsung gaspol, itu ada namanya. Ada aturan ya. Ada iler. Kewajiban mandi ini juga berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi bersabda kepada Fatimah binti Abi Ubaisy, "Idza aqbalatil haidatu
fada'is salata wa idza adbarat faghsili wa shalli. Artinya jika telah tiba haid maka tinggalkanlah sholat. Jadi wanita itu enak Bang. Ketika haid gak usah sholat gitu. Gak usah sholat. Tinggalkanlah sholat. Dan jika telah pergi atau telah berhenti haidnya, telah kelar, maka mandilah dan sholatlah. Jadi sholat kembali. Yang keempat, nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah rahim kosong dari kandungan. Habis lahirin. Jadi itu namanya sebutnya darah nifas. Sebagaimana wajib mandi bagi seorang yang telah berhenti dari darah haid, maka wajib mandi juga terhadap seorang perempuan yang telah berhenti dari darah nifas. Karena darah nifas adalah darah haid yang telah lama mengumpul. Ketika orang hamil itu kan nggak head loh. Nah makanya itu ngumpul ya. Jadi ketika melahirkan itu dia bareng keluarnya dengan si jabang bayi. Yang kelima, melahirkan ataupun wiladah. Seorang yang telah melahirkan maka ia wajib mandi. Setelah melahirkan maka dia harus mandi meskipun ketika melahirkan bayi kembar, sehingga ia sah mandi setelah keluarnya anak yang pertama. Kemudian jika keluar anak yang kedua, ia wajib mandi kembali. Hal ini dikarenakan bayi adalah mani yang terkumpul. Jadi manusia ataupun bayi itu adalah mani yang terkumpul sehingga menjadi manusia. Karena kita tahu bahwa bayi terlahir dari air mani. Kewajiban mandi juga diwajibkan meskipun yang keluar adalah gumpalan darah atau gumpalan daging, seperti dalam contoh seorang yang keguguran. Bagaimana dengan seorang yang melahirkan dengan sesar? Wajibkah mandi baginya? Wajib bagi seorang yang melahirkan sesar, tetap wajib mandi. Karena itu yang jelas walaupun sesar tetap aja bawahnya ngocor juga. Iya betul. Maksudnya darah daripada nifasnya keluar juga. Yang keenam yaitu mati. Seorang muslim yang mati maka ia wajib dimandikan meskipun yang mati adalah janin, yang belum jadi bayi, belum jadi si jabang bayi, masih janin, yang telah berumur 4 bulan atau lebih. Jadi 4 bulan ke atas, keluar dari kandungan ibunya tanpa ada tanda-tanda kehidupan, intinya meninggal, maka itu sebutnya sudah mati, maka harus dimandikan, mandi besar. Dengan syarat ia bukan mati syahid. Jika seorang mati syahid maka tidak diperbolehkan untuk dimandikan. Jadi orang mati syahid itu nggak boleh mandi Bang. Jadi dia dibolehin begitu adanya. Ya, misalkan maaf ada seseorang ketika dia mati syahid dan keadaannya pakai lepis lah gitu ya, pakai lepis, pakai kaos itu nggak usah mandi. Tapi dikafanin. Tetap. Kecuali darurat. Misalnya maaf kayak di Palestina itu bisa tidak dikafanin. Tapi sebaik-baiknya itu dikafanin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaghsiluhum fa inna kulla jurhin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian mandikan mereka, yaitu orang yang mati syahid, karena setiap luka akan mengeluarkan semerbak bau misik di hari kiamat. Jadi luar biasa syahid itu, misalnya perang lah ya, terus dia mati dengan keadaan yang terakhir seperti itu, maka luka-lukanya itu nanti di yaumil kiamat, di hari kiamat baunya wangi lah gitu ya, wangi seperti misik. Taulah ini misik surga apa dunia, yang jelas ini misik surga, misik akhirat gitu. Jangan makin dibanding kok misik di Indonesia gak enak gitu, jangan itu tanya tukang parfum dah. Yang jelas misiknya akhirat, misiknya surga luar biasa indahnya, siapapun pasti jatuh cinta. Orang yang mati syahid adalah seorang yang mati melawan orang kafir, ya, yang jelas ini peperangan. Kewajiban mandi ini wajib dilakukan oleh orang-orang yang hidup, dan kewajiban ini adalah fardu kifayah. Jadi orang yang hidup memandikan mayit itu adalah fardu kifayah. Artinya jika seorang telah memandikannya maka orang yang lain tidak terkena dosa. Jangan sampai ada mayit tidak dimandikan, maka dijelaskan di sini. Namun jika tidak seorang pun yang mengerjakannya maka semua orang yang mukallaf
atau yang paham di daerah tersebut terkena dosa. Jadi kalau saya ngajar sama guru saya bukan hanya orang yang paham mengenai ilmu agama, walaupun dia tidak paham tapi dia beriman kepada Allah dan dia percaya akan hablum minas atau bersilaturahim, terkena juga dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Oke deh Gus. Ya, buat mitra ya ingin bertanya langsung aja di 08 Oke deh Gus, sebelumnya ingin bertanya nih. Tadi Gus mengatakan mandi wajib itu ketika kita melakukan hubungan itu maksudnya fardhi ke dalam kasyafah. Nah gimana kalau misalnya seseorang itu dia tidurnya nyampur sama istri tapi tidak melakukan suatu hubungan tapi nyampur tidurnya. Nah, ya kita nggak tahu namanya tidur ya, mungkin dia tangannya kemana ngayap gitu. Piknik tangannya gitu kan. Nah apakah itu harus mandi wajib atau tidak Gus? Nah yang jelas kalau tidak keluar misalkan ya pasti kita mengecek ya, bahasa tangan kita mengecek tidak ada cairan. Nah itu nggak usah. Tapi kalau ada cairan tadi memastikan itu mani atau mazi bang. Ada mazi. Misalkan kita ini mazi nih, bukannya mani gitu. Nggak usah mandi. Tapi kalau itu mani wajib. Tapi kalau daripada bimbang udah mandi wajib aja. Misalnya kita dalam keadaan yang tidak sadar. Kita bukan ngomongin jorok atau ngomongin tapi kita ngomongin fikih ya. Fikih memang harus begitu. Jadi emang kalau penjelasan fikih itu emang detail banget Mitra. Jadi bukan hanya harus si Mister inilah Mister Villa Mister tapi emang fikih itu emang mesti begitu ya bisa. Saya potong dikit bang. Bahkan kalau di majlis ataupun di pesantren itu ada alat peraganya. Ada kayu yang kita bentuk berbentuk alat kelamin laki ataupun perempuan. Misalkan cara mandi, cara membasuhnya, cara mandi dulunya, begini. Itu fikih itu harus detail. Karena bang, kalau nggak detail, maka yang mendengarkan atau yang belajar itu salah. Maka yang ngajarin saya salah. Oke Gus, ada yang bertanya nih dari Bang Asherman. Gus, kalau kita bulan puasa, terus kita tiba-tiba mimpi basah. Puasa kita batal atau tidak dan kita harus mandi wajib atau tidak? Bismillah. Ini maka harus memandi wajib, puasa tidak batal. Tidak batal. Ya. Makanya kan kalau tidurnya orang puasa itu ada ibadah. Maksudnya daripada berbuat dosa misalkan ngomongin orang ataupun kita stalker daripada media ataupun di HP kita. Itu kan takut khawatir ya bang ya. Mungkin di lewat kita langsung geser ke atas gitu. Tapi kan masih teringat gitu. Nah, makanya lebih baik tidur daripada yang seperti itu. Nah, ketika tidur terus mimpi basah sehingga mengeluarkan mani ataupun syahwatnya tersampaikan. Maka dia wajib mandi, tapi puasa tidak batal karena tidak disengaja, Bang. Oh, betul. Gitu. Kalau sama istri main kode-kodean gitu. Karena keluar dan karena tidak sadar. Tidur. Terus saya tambah lagi nih, Bang, misalkan tidur sama istri. Iya. Suami guru saya mengajarkan kalau lagi puasa siang itu jarakin sama istri. Karena khawatir ketika suami istri tidur bareng suka nggak sengaja, maksudnya tiba-tiba kita narik istri atau istri hari kita dan sebagainya. Ketika nggak sadar sih oke aja, tapi bohong kalau orang gitu nggak sadar. Betul, namanya sawat pasti muncul. Iya, begitu. Makanya saya tambahkan sini ketika bulan puasa baiknya yaitu tidak dekat, maksudnya siang ya tidak dekat dengan istri tidurnya. Kalau malam ya istri itu boleh, sayang banget. Gas deh. Gaskan. Oke Gus, ini ada yang bertanya lagi nih dari Bang Yusuf. Gus, assalamualaikum. Saya ingin bertanya nih Gus. Kalau kita ingin mandi wajib, apa aja yang mesti kita persediain? Mohon penjelasannya, persediain apa nih? Beli air atau mungkin airnya atau syarat-syaratnya mungkin ya Gus ya? Mungkin syarat-syarat ini ya, bukan persediaan. Mungkin syarat-syarat ya Gus mungkin yang dimaksud. Oke. Apa namanya? Di sini pembahasan besok tapi saya kasih bocoran. Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan furudul ghusli yaitu bermula segala wajibnya mandi ya. Yaitu ada dua. Pertama niat. Jadi nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jamil badani fardhu lillahi ta'ala.
Kita niatin dulu. Wa tamimul badani, dan yang kedua meratakan badan dengan bilma'i, dengan air. Syaratnya dua, niat sama meratakan air ya seluruh badan. Maksudnya jangan buru-buru. Bahasanya sampai lepek gitu. Kalau lagi itu sampai lepek, jangan hanya basah belum tentu lepek. Betul. Tapi kalau lepek pasti basah. Berarti saya dari ujung rambut sampai ujung kuku, kaki harus kena semua itu. Betul. Apalagi maaf nih Bang Babai, saya dan para wanita sama penderitaannya nih, rambut panjang. Ini harus benar-benar ngocorinnya lamain gitu. Lamain, betul. Tapi saya tambahkan nih Bang, ini dalam kitab niat dan meratakan. Yang paling terpenting kita tambahkan, pertama bersihkan dulu tuh. Cebok lah. Ya. Seka. Keluarnya jadi Betawi seka. Ya, yang pertama kita cebok. Habis kita cebok kita wudhu seperti orang sholat. Oh, dalam keadaan itu kita wudhu nggak apa-apa, Gus? Makanya begini bagusnya, ketika sebelum mandi junub kita masih menutup aurat kita. Nah, kita cebok terus kita menutup aurat kita. Misalkan pakai anduk, ada kan anduk yang gede tuh Bang. Anduk yang gede lah dari pusar ke dengkul masih bisa ketutupan, itu kan ada tuh. Nah boleh, ataupun pakai sarung gitu ya, walaupun berada di dalam kamar mandi. Kita cebok habis wudhu. Habis wudhu barulah kita buka aling-aling kita karena di kamar mandi kita pribadi. Terus kita mandi, pertama niat, yang kedua meratakan. Jadi cebok, wudhu, gitu. Wudhu seperti wudhu kita mau sholat, mau baca Quran dan sebagainya. Terus habis itu niat, terus meratakan. Tapi Gus, kadang-kadang banyak orang yang salah kaprah. Kalau mandi wajib itu sampoan udah dikatakan mandi. Sebenarnya kan yang sebagai tahu kalau mandi wajib itu syaratnya airnya bersih, mensucikan. Bukan hanya sekedar sampoan doang. Kalau kita baca riwayat lagi zaman Rasulullah nggak ada sampo, benar nggak? Nah berarti kan kalau kita balik lagi ke zaman kita, berarti mandi wajib itu bukan sekedar sampoan doang. Jadi mandi junub itu ya benar saya setuju banget sama Bang Bapak. Pernah saya ketemu orang belum mandi junub belum disampo. Nah, saya bilang begini, nyampo itu bukan daripada rukun mandi junub. Sampo itu bahasanya tambahan. Contoh, ketika kita cebok, wudhu, terus niat mandi junub meratakan. Habis itu kita sampo udah kelar nih mandi, cakep nih udah basahin semua. Terus nyampo itu boleh, itu plus mau dikerjain kayak enggak kayak nyampo mah. Oh, yang penting yang kita udah syarat-syarat yang utama udah kita jalani seperti basahin rambut dari ujung kaki. Enggak sampoan pun itu sah. Sangat sah. Karena apa? Bang Babai sudah menjalankan rukun ya. Kalau sampo itu tambahan dah. Makanya Babai juga mikir apa mandi wajib itu harus sampoan. Karena kalau kita respect ke zaman Rasulullah dan zaman-zaman Nabi udah nggak ada sampo, bener gak? Jangan kan zaman Nabi deh, zaman nenek-nenek moyang kita juga zaman dulu mungkin nggak ada sampo gitu. Nah, kadang-kadang orang itu bawa sampo habis ini loh, jadi pikirannya mungkin orang sampoan itu habis berhubungan. Sebenarnya tidak juga. Iya. Malah ada adegan yang gini, habis sampoan nih. Padahal kan nggak harus sampoan itu habis mandi junub, mandi junub enggak. Yang jelas sampoan itu bukan syarat wajibnya. Bukan syaratnya wajib. Jadi mau dilakuin enggak, tapi yang jelas dilakuin setelah mandi wajibnya beres. Jangan ketika mandi wajib kita sampoan. Kita beresin dulu lah, Mas. Beresin dulu baru sampoan. Oke, Gus, ada pertanyaan lagi dari Soraya Dewi di Kaliabang Nangka. Assalamualaikum Gus Edward. Mau bertanya nih, tapi di luar tema. Seorang anak perempuan yang sudah berkeluarga itu kan sudah menjadi tanggung jawab suami. Apakah hukumnya seorang ibu ikut campur dalam rumah tangganya? Suruh beginilah, suruh begitulah, yang sesuai sama anak dan menantunya. Silakan Gus. Kalau hukumnya boleh, boleh, tapi hanya menasehati. Menasehatin boleh, tapi jangan ikut campur dalam rumah tangganya. Contoh, kamu suami itu kan jadi ngumpul baik lah. Kalau nasihatin contoh gini, kalau disuruh suami nurut, suami pulang kerja capek siapin kopi. Nah, cakep tuh. Kadang laki lu itu udah jangan dengerin laki lu yang begitu modelnya. Itu jadi ikut campur mah nggak boleh. Tapi sebatas niat itu wajib. Boleh gitu ya.
Yang jelas jangan recokin bang. Menurutnya bagus nih, menurut mamahnya bagus, Iya, bilang ke anak yang cewek. Iya. Menurutnya nasihat, tapi ngerecokin. Nah ini hati-hati, karena masalah bagus dan tidak bagus, yang jelas imbasnya. Imbasnya. Kalau imbasnya ini anak dia yang wanita semakin soleha terhadap suaminya khusus, maka itu nasihat. Tapi kalau semakin recok, ini bukan nasihat namanya. Oh, dengerin bos Raya. Gitu, jangan ikut campur. Jadi nanti permasalahan aturan yang gede bisa jadi gede, jadi besar itu sih ya. Makanya sunnahnya dari berumah tangga itu, istri tidak nggak boleh ceritakan rumah tangga kepada orang tua. Suami pun nggak bercerita sama rakyat. Sekarang mah gue bikin status ya, laki sampai meledek. Starter di TikTok dapat kata yang bagus jadi status di WA. Kadang-kadang kita udah sebagai suami dan istri emang bagusnya nutup, kadang-kadang udah zaman status yang laki kagak punya udel loh. Waktu itu pernah Bang Bawa saya bahas sama Mami. Sebaliknya gini nih, masalah hidup kita itu jangan kita larikan walaupun lewat media. Karena apa? Orang itu hanya bisa nyukurin, tapi tidak bisa ngerapihin. Rapi, betul. Nah makanya lebih baik udah deh kita jalani, kita punya Allah, kita saring-saring. Misalkan di TikTok kan ada pengajian juga dong. Oh kita ambil hikmahnya aja, tapi nggak usah kita nyindir. Maksudnya jadi status nyindir nggak usah. Tapi kita kembalikan nasihat kita. Karena apa? Takutnya ada orang yang masuk ke rumah tangga kita, recokin doang. Syukur lu gitu. Kelihatannya care, padahal merecokin. Oke deh, buat mitra zaman syarat ternuhun ya yang sudah bertanya sama Gus Edward ya, atau juga yang sudah bergabung di siaran langsung ya Gus Edward di Facebooknya Gangga. Oke deh mitra zaman syarat, Gus silakan doa penutupnya. Baik mitra Gangga di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan keberkahan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik di dunia maupun di akhirat nanti, dan mudah-mudahan Allah sayangi kita semua. Amin. Dan kita syiarkan agama kita di sekeliling sekitar kita, baik di masjid, mushola, majelis taklim. Mudah-mudahan tambah syiar untuk agama kita. Yang kedua, jangan pernah menilai seseorang sebelah mata walaupun dia beda keyakinan, walaupun berbeda dengan penampilannya. Yang ketiga, mari kita doa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memudahkan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina min huzaini birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.